Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 1 Intania Ila Ayu Anggraini dengan NIM 2131411088, 2 Ulfa Oktaviani dengan NIM 2131411092, 3 Nursalwa Rajasa dengan NIM 2131411105. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai kerasulan Nabi Muhammad, periode Mekah dan periode Madinah. Kerasulan Nabi Muhammad SAW. A. Sejarah singkat Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tepat tanggal 20 April 571 Masehi. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Arti nama Muhammad adalah yang terpuji. Wanita yang menyusui Nabi Muhammad waktu kecil adalah Halimatus Sa'diyah. Pada usia anak-anak atau usia 4 tahun, Nabi Muhammad bekerja sebagai penggembala kambing. Pada usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada usia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad meninggal dunia. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib atau pamannya berdagang ke Syam. Pada usia 14 tahun, Nabi mengikuti perang Fijar atau peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah Quraisy dengan keturunan Qais. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. B. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Awal kerasulan dan pertengahan kerasulan. Ketika Muhammad berusia 40 tahun, Allah menugaskan kepada Muhammad SAW untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada umat manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang berarti, "Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Surat Saba ayat 28. Nabi SAW adalah seorang pria yang berjulukan Al-Amin, yang diberikan oleh Allah ketika beliau menyendiri di Gua Hira, dan di saat itulah malaikat Jibril datang dengan membawa 3 ayat dari awal surat Al-Alaq yang merupakan ayat Al-Quran pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad bukanlah surat Al-Alaq, akan tetapi wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah mimpi yang baik atau ar-ru'ya as-sholihah ketika beliau sedang tidur. Setelah kejadian itu, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya sambil memanggil istrinya Khadijah, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Kemudian Khadijah menyelimuti Rasulullah sampai rasa takutnya hilang. Arif Abdullah Nabi-Nabi dalam Al-Quran 566. Dengan turunnya wahyu yang pertama, berarti Muhammad SAW telah Allah pilih sebagai Nabi. Dan dalam wahyu pertama ini, ia belum diperintahkan untuk menyuruh manusia kepada suatu agama. Setelah wahyu yang pertama turun, yang menandai masa awal kerasulan Muhammad SAW, berlangsung masa kekosongan atau disebut dengan masa jeda. C. Ayat Al-Quran yang menjelaskan kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Di dalam surat As-Saff ayat 6 yang berarti, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang pada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata." Quran Surat As-Saff ayat 6. Periode Mekah. A. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. 1. Prioritas dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Prioritas dakwah Rasulullah SAW di Mekah dibagi menjadi 7. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan.
Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, beriman kepada adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang keempat, mengubah perilaku masyarakat jahiliyah atau masyarakat pada zaman kebodohan. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Yang keenam, kesucian jiwa. Yang ketujuh, persaudaraan dan persatuan. Yang kedua, tantangan dan rintangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, hinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah dan pengikut Rasulullah SAW. Yang kedua, bujukan harta, tata, dan wanita. Yang ketiga, tawaran kepada Nabi untuk bertukar sesembahan dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketiga, kunci sukses dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, sabar. Yang kedua, gigih dan ulet. Yang ketiga, berakidah yang benar dan kuat. Empat, menampilkan akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran. Kelima, menjunjung tinggi kesetaraan derajat manusia. Pola dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan setelah Nabi mendapat wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini hanya disebarkan kepada keluarga dan orang terdekat Nabi. Dalam dakwah ini, Nabi berhasil membujuk 10 orang diantaranya. 1. Khadijah bin Khuwailid, istri Nabi Muhammad. Yang kedua, Zaid bin Haritsah, budak Khadijah yang dianggap sebagai anak. Yang ketiga, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekat Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq setelah masuk Islam langsung turut serta berdakwah. Lewat usaha Abu Bakar As-Siddiq ditambah perannya yang terpuji serta kedudukannya yang terhormat di tengah masyarakat, dakwahnya cepat memberikan hasil. Tercatatlah sejumlah orang yang masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq, diantaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. 10 orang tersebut termasuk dalam as-sabiqunal awalun, yang artinya orang yang pertama kali masuk Islam atau generasi pertama yang menerima Islam. 2. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dilakukan setelah turun surat Al-Hijr ayat 94. Tahap-tahap dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hashim dan Muthalib bin Abdul Manaf. Yang kedua, mengumpulkan penduduk Mekah ke Bukit Sofa. Pada bulan Rajab tahun ke-5 kerasulan terjadi hijrah pertama ke Habasyah yang diikuti oleh 15 orang yang terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita. Setelah beberapa tahun kemudian terjadi hijrah kedua ke Habasyah yang diikuti oleh 101 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Dalam dakwah tahap kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Terjadi pemboikotan selama 3 tahun. Pada 600 Masehi, Abu Thalib dan Khadijah wafat. Nabi meluaskan dakwahnya ke Taif. Nabi Muhammad hijrah ke Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian ditemani Zaid bin Haritsah. Orang pertama yang ditemui Nabi Muhammad saat hijrah ke Taif adalah Kinanah, Mas'ud, dan Habib. Perilaku orang Taif ketika menolak dakwah Nabi dengan mengejek, menyakiti dengan melempari batu. Pada tahun 661 Masehi terjadi Isra Mi'raj. Pengertian Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi di malam hari
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dari Isra Mi'raj, Allah memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam semalam. Hikmah dan meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Hikmah perjuangan Nabi Muhammad SAW di antara lain selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memelihara sifat jujur. Cara meneladani sifat Nabi Muhammad SAW: bersifat sidik, bersifat amanah, bersifat tabligh, bersifat fatonah, dan menghindari sifat dosa. Periode Madinah. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah. A. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. 1. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. A. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. B. Penduduk kota Yasrib terdiri dari etnis Arab, baik Arab Selatan maupun Utara. C. Agama yang dianut penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Kemudian, agama mereka dikenal dengan paganisme, yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, bulan, dan sebagainya. D. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku antara lain Bani Koinukoh, Bani Nadir, Bani Godofan, dan Bani Quraidlah. 2. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Yasrib memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Kalbilah-kalbilah yang berada di Yasrib atau Madinah antara lain: A. Kalbilah Aus dan Harzah, yaitu berasal dari nama 2 orang laki-laki kakak beradik. Kalbilah Aus menepati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur. Kalbilah Khazraj tinggal menepati wilayah dataran rendah di tengah utara Madinah. Kalbilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah, sedangkan kalbilah Khazraj mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur. B. Kalbilah Yahudi terdiri 3 kalbilah besar, yaitu Koinukoh, Nasir, dan Quraizah. Kalbilah Koinukoh yang biasa berperang mencapai 700 orang. Sedangkan Bani Nadir mencapai 700 orang yang terbiasa perang. Kemudian dari Bani Quraizah antara 700 hingga 900 orang. 3. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini
mencukupi untuk membangun pertanian. Kota Yatsrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yatsrib. 4. Kondisi politik masyarakat Madinah. Yatsrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yatsrib adalah suku Amalikoh. Mereka membangun perkampungan dan peradaban. Kemudian bangsa Yahudi datang ke Madinah dan akhirnya menguasai Madinah setelah menaklukkan suku Amalikoh. 1. Sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Adanya beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW, yaitu 1. Yatsrib adalah tempat yang paling dekat. 2. Beliau mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. 3. Hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Madinah tujuan hijrahnya Rasulullah SAW melalui kegiatan ekonomi, antara lain 1. Ekonomi merupakan sektor yang sangat penting dalam menopang kehidupan manusia. 2. Ajaran Islam menuntut pada umat agar mampu hidup mandiri. 3. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi perlu diperhatikan aspek-aspeknya. 4. Usaha-usaha di bidang perekonomian yang dijalankan oleh Rasulullah SAW menjadi bekal untuk memimpin. B. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. A. Hijrah Makkiyah. Apa itu hijrah Makkiyah? Yaitu meninggalkan suatu tempat. Selama masa Nabi, peristiwa hijrah Makkiyah telah terjadi 3 kali, yaitu 1. Hijrah ke Habsyah. Ini terjadi 2 kali. 2. Hijrah ke Taif adalah hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju ke Taif. 3. Hijrah ke Madinah atau Yatsrib, yaitu hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan diikuti para sahabatnya, yang dilakukan pada tahun ke-13 kenabian. B. Hijrah Maknawiyah. Apa itu hijrah Maknawiyah? Adalah seseorang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Ada 4 macam. 1. Hijrah i'tiqodiyah, yaitu hijrah keyakinan. 2. Hijrah fikriyah, yaitu hijrah pemikiran. 3. Hijrah syuruyah, yaitu hijrah kesenangan dan kesukaan. 4. Hijrah sulukiyah, yaitu hijrah tingkah laku atau kepribadian atau kebiasaan, disebut juga akhlak. 3. Reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Adanya perjanjian antara Nabi dan orang-orang Yatsrib. Mereka semakin keras menyiksa umat Islam. Mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad yang masih berdiam di Mekah dengan memilih satu di antara 3 cara, yaitu 1.
membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. 2. Memenjarakannya. 3. Membunuhnya. Setelah Nabi Muhammad meninggalkan Mekah, kafir Quraisy tidak menyiksa keluarganya karena 2 alasan. 1. Ketika kafir Quraisy mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah keluar dari Mekah dan rencana mereka telah gagal, mereka menyeret Ali bin Abi Thalib ke Masjid Al-Haram. 2. Tujuan kafir Quraisy hanya satu, yaitu membunuh Nabi Muhammad SAW. 4. Proses hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Adapun proses hijrah Nabi Muhammad dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dengan Ali menggantikan Nabi Muhammad di tempat tidurnya. A. Gua Sur. B. Surokoh. C. Masjid Kubah. D. Tiba di Madinah. C. Pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. 1. Membangun masjid. 2. Mempersaudarakan kaum muslimin. 3. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. 4. Meletakkan dasar-dasar pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Metode dakwah Nabi dalam membangun perekonomian Madinah. 1. Meningkatkan mutu pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian dan meningkatkan fasilitas pendukungnya. 2. Memanfaatkan harta-harta rampasan perang atau ghanimah untuk kesejahteraan rakyat. 3. Membangun pasar Islami. 4. Memberdayakan harta jizyah. 5. Memberdayakan harta zakat. D. Respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa perang penting dalam sejarah Islam, antara lain sebagai berikut, yaitu Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perjanjian Hudaybiyah, penaklukan kota Mekah atau yang disebut Fatu Mekah, kemudian Haji Wada, bisa disebut haji pamitan. E. Atau yang terakhir, hikmah dan teladan yang dapat diambil dan ditiru dari perjuangan Nabi di Madinah sebagai berikut. 1. Ketabahan dalam menerima cobaan. 2. Cerdas dalam mengambil keputusan. 3. Gigih dan istiqomah dalam berjuang. Sekian video presensi dari kami. Jika ada kekurangan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.